beberapa karya Agatha Christie yang kayak dilupain aja gitu, nggak banyak orang yang baca, atau minimal jarang saya lihat reviewnya, baik itu review dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk video di YouTube. Tapi pada saat saya mulai membacanya, saya menemukan bahwa ternyata ini adalah buku yang menyenangkan sekali. Dan buku yang akan saya bahas adalah salah satu buku tersebut. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan bahas Misteri Sita Ford karya Agatha Christie. Oke, sesuai judulnya ya. Jadi setting kisah berada di sebuah desa yang bernama Sita Ford. Jadi desa ini desa yang cukup terpencil dan gak ada apa-apa di situ. Jadi di situ ada sebuah rumah besar yang dikelilingi oleh bungalow-bungalow gitu, kayak villa-villa gitu. Dan itu bungalow-bungalow itu terdiri dari 6. Rumah besar ini dimiliki oleh seseorang yang bernama Kapten Trevelyan. Jadi Kapten Trevelyan ini adalah seorang pensiunan tentara yang sangat kaya raya. Dia tidak menikah dan tidak memiliki keturunan tentunya. Si Kapten Trevelyan ini pada suatu hari dia didatangi oleh seorang perempuan yang bernama Mrs. Willett. Jadi Mrs. Willett ini datang dengan anak perempuannya. Dia bilang, saya pengen liburan di sini. Saya berasal dari Afrika Selatan. Pengen liburan di desa ini. Maka saya mau menyewa rumah ini, boleh nggak? Nah, Kapten Trevelyan ini kan aneh ya ngerasanya, kok ada orang jauh-jauh dari Afrika Selatan terus mau berliburan, tapi liburannya tuh ke sebuah desa yang nggak jelas gitu di Inggris ini, mana lagi musim salju, musim saljunya yang cukup ekstrim. Nah, si Mrs. Willett ini menawarkan sejumlah uang yang cukup banyak sehingga kata Pak Trevelyan, ya udah deh, nggak apa-apa, saya sewain aja rumah saya tinggal di sebuah tempat lain, yaitu sebuah rumah yang juga disewain gitu. Jadi ada orang tinggal di rumah itu. Nah, dia memang sering pergi. Selama dia pergi ya rumahnya kalau emang ada yang mau menyewa ya dia sewain, kalau enggak ya udah kosong aja gitu. Dari awal semua orang di desa itu tuh bingung sama Mrs. Willett gitu ya. Ya itu yang tadi saya bilang, dia dari Afrika Selatan, daerah yang panas. Terus tiba-tiba dia mau liburan ke sebuah desa yang terpencil pada saat musim dingin dan gak ada apa-apa di situ. Cuma ya mereka kan kepikiran juga, si Mrs. Willett kan berasal dari daerah yang panas ya, mungkin emang dia pengen ngelihat salju aja gitu. Dan lama-lama masyarakat itu tadinya penasaran, lama-lama jadi bosen sama Mrs. Willett. Soalnya Mrs. Willett itu ternyata orangnya sangat senang sosialisasi gitu. Dia tuh seneng banget keliling rumah-rumah penduduk gitu, bertamu, ngobrol sama siapapun. Dan bahkan dia juga senang ngadain acara di rumahnya dan ngundang orang-orang ke rumah. Lama-lama orang-orang bosen dan ya udah gak tertarik lagi lah sama Mrs. Willett ini. Nah, di sekitar Sita Ford House itu kan ada villa-villa ya. Jadi setiap villa ini dihuni oleh keluarga-keluarga yang berbeda dan unik-unik. Villa pertama itu seorang yang bernama Mayor Barnaby. Jadi si Mayor Barnaby ini adalah seorang pensiunan tentara juga gitu. Dia itu sahabat banget sama Tuan Trevelyan itu, Mr. Trevelyan itu. Pokoknya mereka nggak tahu dah sejak kapan udah berteman gitu. Dan terus kemudian si Barnaby ini sering datang ngunjungin. Setiap seminggu sekali minimal pasti ngunjungin dan mereka ngobrol-ngobrol panjang. Nah, bungalow kedua ada orang yang namanya Kapten Wyatt dan pelayannya yang namanya Abdul. Si Kapten Wyatt ini udah jarang keluar ya, dia tuh sakit. Pelayannya si Abdul ini adalah orang India. Si pelayan ini kesel banget sama yang namanya cuaca dingin Inggris. Pokoknya dia nggak suka lah. Akhirnya rumah itu, bungalow itu disetting panas banget sampai menurut Tuan Curtis itu orang-orang tuh ketakutan ke bungalow itu gitu. Bayangin, bukan cuma orang-orang males gitu atau nggak betah di situ, tapi orang-orang sampai ketakutan. Berarti itu panas banget kali ya. Nah, bungalow yang ketiga ini dihuni oleh Mr. Roycroft. Nah, Roycroft ini adalah seorang pensiunan, gimana ya, dia tuh kerja di museum sebelumnya. Dia biasanya mencari berbagai macam burung unik-unik yang langka gitu untuk dikasih ke museum itu. Nah, di rumahnya dia atau di bungalownya dia itu penuh sama buku. Jadi buku dari ujung ke ujung, dan itu bukunya macam-macam. Jadi dari buku tentang burung, buku tentang sejarah, buku tentang kriminal, dan buku tentang
supernatural gitu. Jadi itu benar-benar buku semua gitu. Tapi orangnya sih ramah dan kelihatannya sih baik hati gitu ya. Nah, bungalow keempat ini dihuni oleh seorang perawan tua yang bernama Miss Caroline House dan Ronald Garfield. Jadi si Miss Caroline ini adalah orang kaya, tapi sakit-sakitan karena dia udah tua kan. Caroline ini kan kaya banget ya, tapi dia tidak punya semacam pewaris gitu untuk hartanya dia. Dia punya keponakan yang namanya Ronald Garfield. Ronald Garfield ini orangnya miskin banget. Akhirnya si Ronald ini datanglah ke Sitaford, desa Sitaford itu untuk mengurus bibinya. Jadi walaupun orang-orang sih tahu ya, wah kayaknya si Ronald ini dia mengharapkan warisan dari bibinya, dan bibinya pun tahu gitu bahwa si keponakannya ini sebenarnya mengharapkan warisan gitu. Cuma si bibinya ini ya memanfaatkan itu gitu. Jadi dia itu seorang perempuan tua yang merupakan pengamat ya. Terus kemudian dia juga cerdas, cerdik, dan cuma lidahnya tajam gitu. Jadi kalau ngomong suka nyakitin orang gitu. Jadi bisa dibilang ini Miss Marvel versi yang sakit-sakitan dan lebih judes. Selanjutnya bungalow kelima dihuni oleh Mr. and Mrs. Curtis. Jadi ini mah suami istri biasa, cuma bungalownya besar gitu. Nah, karena besar, jadi dia kadang suka menyewakan juga ke orang. Kebetulan pada saat cerita ini dia menyewakan kepada tokoh kita, yaitu Emily dan Charles. Kemudian bungalow ke-6 dihuni oleh seseorang yang namanya Mr. Duke. Dia ini orang yang sangat misterius. Jadi Mr. Duke sih orangnya baik, ramah sama masyarakat sekitar. Biasalah orang-orang Inggris gitu ya. Cuma dia itu nggak pernah cerita tentang masa lalunya dia. Jadi masyarakat tuh selalu penasaran, nih orang sebenarnya kerjanya apa sih? Dia tuh bisanya apa sih? Jadi nggak ada yang tahu, dan itu dia semisterius itu gitu. Saking nggak pernah cerita apa-apa. Nah, pada suatu malam, pada saat itu sedang hujan salju, dan tebalnya salju itu mencapai 2-3 meter. Terus terang saya sebagai orang yang tinggal di daerah panas, sangat bingung sekali dengan penggambaran di buku salju 2-3 meter. Itu kan berarti ngelewatin orang ya. Gimana sih maksudnya? Tapi pokoknya di buku seperti itu, dia saljunya sangat tebal dan terus-terusan turun ya malam itu. Tapi si Mrs. Willett ini yang tinggal di Sitaford House tetap ngadain acara malam itu. Dia mengumpulkan orang-orang untuk bermain kartu. Tapi kan karena keadaan cuaca lagi kayak gitu, jadi nggak semua orang datang. Akhirnya jumlahnya tuh nggak pas gitu untuk main kartu itu. Mereka kemudian ngobrol-ngobrol dan mulai bermain. Nama permainannya adalah meja bergoyang. Jadi meja bergoyang ini adalah permainan semacam jalangkung atau ouija gitu ya, manggil roh gitu. Tiba-tiba pada saat mereka lagi main, ternyata roh itu benar-benar datang gitu. Jadi mejanya bergoyang-goyang. Jadi bentuknya itu kayak ketukan-ketukan gitu, ketukan-ketukan di meja. Nah, awalnya mereka sih happy-happy aja main-main itu, sampai mereka menyadari bahwa si roh itu ngomongin satu orang yang mereka kenal, yaitu Kapten Trevelyan yang punya rumah itu, dan tidak ada di situ kan. Dan kemudian si rohnya itu berkata bahwa si Kapten Trevelyan ini sudah mati, dibunuh pada saat itu juga gitu. Akhirnya permainannya kan jadi nggak lucu lagi kan. Terus mereka mulai gimana nih ini, dan kemudian adalah salah satu dari mereka yang saya pokoknya pengen ngecek gimana ini. Dan ternyata pada saat dicek itu benar-benar terjadi bahwa Kapten Trevelyan yang saat itu tinggal di rumah sendirian sudah dibunuh orang dengan cara dipukul bagian belakang kepalanya, dan dia menurut pemeriksaan polisi dinyatakan mati tepat pada saat permainan meja bergoyang itu dimainkan. Akhirnya dari Scotland Yard dikirimlah seorang detektif, bukan Hercule Poirot dan bukan Inspektur Jeb ya. Tapi kali ini yang detektifnya adalah Inspektur Narakot. Inspektur Narakot ini adalah seorang yang cerdas dan seorang yang teliti. Jadi beda sama Jeb yang suka seenaknya sendiri. Dia benar-benar ya menyelidiki itu semua. Dan dari awal
Si Narakot ini nggak percaya kalau itu adalah sebuah perampokan. Kan emang kelihatannya kayak perampokan gitu. Jadi ada kaca dipecahin ke dalam dan segala macam. Menurut Narakot, ini nggak mungkin perampokan. Ada hal-hal yang membuat dia yakin bahwa itu bukan perampokan. Maka Narakot kemudian mulai mencari motif. Dia mulai mencari motif dari hal yang paling jelas, yaitu dari surat wasiatnya si Trevelyan. Trevelyan ini kan kaya banget. Dia memberikan atau dia mewariskan seluruh hartanya kepada ada adiknya, adik perempuannya dia, kemudian sama 3 keponakan yang jadi 3 keponakan ini orang tuanya udah meninggal gitu. 3 keponakan yang dibagi rata lah berempat. Si Inspektur Narakot ini kemudian menyadari bahwa salah satu dari ahli warisnya si Trevelyan ini ternyata ada di desa itu. Ketika diinterview, si laki-laki itu, keponakannya itu ya, namanya Jim. Si Jim itu nggak bisa memberikan penjelasan gitu, kenapa dia ada di situ. Dia cuma bilang, saya cuma jalan-jalan aja. Saya cuma iseng mau menjenguk paman saya. Gitu. Ternyata Inspektur Narakot menemukan bahwa si Jim ini bukan cuma iseng jalan-jalan aja. Dia datang ke situ, ke rumah pamannya, kemudian dia meminjam duit karena dia sedang kesulitan uang. Jadi dia dituduh melakukan pemalsuan terhadap keuangan kantornya dia. Kemudian dia datang ke rumah pamannya untuk meminjam duit dan nampaknya ditolak. Akhirnya si Jim ini ditangkap dong sama Narakot. Walaupun begitu, menurut Narakot ini kasusnya belum selesai karena masih banyak hal-hal yang menjadi bahan pertanyaannya si Narakot gitu. Dan Inspektur Narakot ini mencoba untuk mencari jawaban kan. Ternyata bukan jawaban yang dia temukan, malah 2 orang. Jadi orang pertama itu seorang yang namanya Emily. Emily itu bingung. Jadi si Emily ini adalah tunangannya si Jim. Dan si Emily itu kan kaget ya, tunangannya tiba-tiba ditangkap polisi. Sementara dia tahu bahwa tunangannya itu nggak mungkin melakukan hal itu karena tunangannya itu tidak cerdas gitu. Jadi menurut Emily, tunangan saya kan segitu bodohnya gitu. Jadi gimana ceritanya dia datang ke situ dan mau membunuh pamannya? Kayak nggak mungkin. Nah, si Emily itu kemudian bekerja sama dengan seorang wartawan muda yang namanya Charles. Jadi si Charles ini pengen menulis berita eksklusif tentang pembunuhan di Sitaford itu. Akhirnya si Emily dan Charles datang ke Sitaford. Mereka ngaku-ngaku saudara sepupu lah. Terus kemudian menginap di rumah Mr. and Mrs. Curtis. Mulai Emily keliling-liling untuk mencari kebenaran. Apakah benar tunangannya itu yang membunuh si paman? Dan kalau memang tidak benar, berarti siapa pembunuh si paman itu? Apa sih yang terjadi sebetulnya pada malam ketika pamannya terbunuh? Tadi udah saya katakan ya, ini bukunya menyenangkan sekali. Saya bilang menyenangkan, bukan bagus. Soalnya ini mungkin salah satu buku Agatha Christie yang paling gampang ditebak lah. Dari awal udah kelihatan banget siapa pembunuhnya, dan kemudian semakin lama itu semakin kelihatan gitu. Walaupun si penulis nampaknya juga berusaha banget untuk menutupi jejak itu dengan cara memberikan kita peralihan ke sana kemari. Ini bisa dibilang tokoh jagoan kelima lah yang ditulis Agatha Christie ya. Yang pertama kan ada Tuppence Beresford tuh. Terus yang kedua ada Anne Bedingfield. Terus kemudian Catherine Gray, Bandel, dan yang kelima ini adalah si Emily ini. Sosoknya sama aja lah, perempuan muda, berani, independen, cerdas, cerdik gitu. Ya Tuppence dengan nama-nama lain dan latar-latar belakang yang lain gitu. Kisah ini mulai ditulis pada tahun 1929 saat Agatha Christie bertemu dengan Max Mallowan dan terbit saat beliau sedang bertualang dengan Max. Setelah menikah dengan Max, Agatha Christie ini kan melakukan bulan madu. Nah, bulan madunya ini unik. Jadi dia melakukan perjalanan, mereka berdua melakukan perjalanan dari Inggris menuju Timur Tengah kembali, tempat si Max itu sedang kerja kan, di penelitian di sana. Jadi dia tidak langsung ke sana, tapi dia keliling dulu kemana-mana sampai kemudian terakhir sampai di tempat di Timur Tengah itu. Di Timur Tengah mereka berpisah, Agatha kembali ke Inggris, sementara Max tetap di sana. 1 tahun kemudian, Agatha kemudian menjemput Max
Dan perjalanan dia dari Timur Tengah balik ke Inggris itu petualangan lagi, bahkan mereka sampai ke Rusia segala gitu. Dan nampaknya memang buku ini ditulis pada saat-saat itu sehingga buku ini didedikasikan kepada suaminya ya. Intinya sih saya suka ya sama buku ini, walau gampang ketebak. Tapi karakter-karakternya menarik, orang-orangnya menarik di sini. Bahkan detektifnya banyak gitu. Dalam artian bukan detektif polisi, tapi si polisinya kan satu narakot. Tapi orang yang menyelidiki ini banyak banget, dan orang-orang pinter, orang-orang cerdiknya juga banyak gitu di situ. Jadi bisa dibilang ini buku yang sejak awal buat saya ini udah ketebak, tapi tidak mengurangi rasa asik saya untuk terus membaca sampai akhir. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Kalau ada yang salah dalam pembahasan buku ini, silakan tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.